Perkenalkan, nama saya Rajo Alima Gunawan, NPM 2021700050 dari jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Yang pertama ada Gumbelani. Fungsi alat ini adalah untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Satuan alat ini yaitu K, kalori atau cm persegi. Cara kerja alat ini yaitu sewaktu memasang di pagi hari, alat ini dibalik sampai cairan tabung buret mendekati 0. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam di pagi hari pada pukul 7. Kedua, ada anemometer. Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui arah dan juga kecepatan angin. Satuan alat ini yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan milimeter per jam. Cara kerja alat ini yaitu pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkuk akan bergerak berputar sesuai arah angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula perputaran baling-baling yang bergerak. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan pada daerah terbuka yang bebas hambatan dan biasanya dipasang pada tiang penyangga. Ketiga, ada barograf. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuan dari alat ini yaitu milibar atau yang disingkat dengan MB. Cara kerja alat ini yaitu arah angin akan menggerakkan pena, dan pena akan mencatat pada kertas pias sehingga akan diketahui tekanan udaranya. Cara penempatan barograf yaitu jangan tempatkan barograf di tempat yang terkena hujan secara langsung karena salah satu komponen barograf adalah kertas pias. Keempat, ada Candlestocks. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur lamanya matahari bersinar. Satuan dari alat ini yaitu persen dan jam per menit. Cara kerjanya, sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi akan difokuskan ke arah permukaan kertas pias. Pemfokusan ini akan membakar kertas pias sesuai posisi matahari pada saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan pada tempat terbuka yang tersorot matahari secara langsung. 5. Ada open pan evaporimeter atau panci penguapan. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur penguapan. Satuan dari alat ini yaitu milimeter atau disingkat mm. Cara kerja alat ini yaitu diisi dengan air jernih sedalam 20 mm dan diukur dengan menggunakan silinder pengukur dan dibiarkan selama 1 hari penuh. Pengukuran ini dilakukan keesokan harinya dan selisihnya menunjukkan banyaknya penguapan yang terjadi. Cara penempatan alat ini yaitu dipasang pada tempat terbuka seperti waduk, danau, dan lain-lain. Keenam, ada termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air selama 24 jam. Satuan dari alat ini yaitu derajat Celcius. Cara kerjanya, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian bawah. Cara penempatan alat ini yaitu dibiarkan mengapung dalam open pan evaporimeter atau panci penguapan. Ketujuh, ada automatic weather station. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur dan mencatat unsur cuaca secara otomatis. Cara kerjanya, unsur-unsur cuaca akan terdeteksi oleh sensor dan terekam selama 24 jam. Cara penempatannya, ditempatkan pada stasiun pengamatan BMKG. Kedelapan, ada hygrometer digital.
Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Satuan dari alat ini yaitu derajat Celcius dan persen. Cara kerja alat ini yaitu alat ini akan merekam data keadaan udara secara otomatis. Dan apabila ingin mengetahui suhu atau kelembapan udara maksimum dan minimum secara akurat, maka alat ini harus diriset setiap pergantian hari selama 24 jam. Kesembilan, ada ombrometer. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur curah hujan. Satuan dari alat ini yaitu milimeter atau yang disingkat dengan mm. Cara kerja alat ini yaitu pada saat hujan, air hujan akan mengalir masuk ke dalam corong penangkar dan akan dialirkan. Kemudian terkumpul di dalam tabung penampung air hujan. Pada jam-jam pengamatan, air hujan diukur dengan menggunakan gelas ukur. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan pada tempat yang terbuka dan yang terkena hujan secara langsung. 10. Ada temperatur data logger. Fungsi dari alat ini adalah untuk merekam suhu secara berkesinambungan atau terus-menerus dalam bentuk data. Satuannya adalah derajat Celcius dan persen. Cara kerja ini adalah merekam suhu selama 24 jam penuh dan akan menyimpan hasil monitor dalam memori, dan data ini dapat dilihat secara langsung. Cara penempatan alat ini ditempatkan di dalam ruangan bidang industri. 11. Ada barometer aneroid. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur tekanan udara dengan menggunakan arus listrik. Satuan dari alat ini yaitu milibar atau yang disingkat dengan MB. Cara kerjanya, barometer terdiri dari cakram berupa lembaran logam tipis. Pada logam terdapat 2 strip logam kecil di kedua sisi interiornya. Strip 2 logam ini dihubungkan dengan arus listrik, sehingga strip logam ini akan memuai atau menciut. Barometer ini akan mengukur panjang muatan listrik dan dikonversikannya menjadi nilai tekanan udara. Cara penempatannya digantung di tempat yang sesuai, dapat di dalam ataupun di luar ruangan. 12. Ada hygrometer. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur kelembaban udara. Satuannya yaitu persen. Cara kerjanya berdasarkan sifat rambut manusia. Jika basa udara berkurang, maka rambut akan memendek, sedangkan jika basa udara bertambah, rambut akan memanjang. Gerakan ini dihubungkan dengan jarum petunjuk yang dapat berputar di atas piringan. Cara penempatannya dapat diletakkan di tempat yang akan dilakukan pengukuran, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 13. Ada termometer bola basah dan bola kering. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur temperatur udara. Satuannya derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Cara kerjanya, di mana suhu naik, maka air raksa yang berada di dalam akan ikut naik melalui kolom tabung yang berskala. Begitupun sebaliknya, jika suhu turun, maka air raksa yang berada dalam tabung akan ikut turun melalui kolom tabung berskala. Ujung permukaan atas air raksa merupakan suhu udara. Cara penempatannya dapat ditempatkan di tempat yang akan dilakukan pengamatan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan terbuka. Dan terakhir ada high volume air sampler. Fungsinya adalah untuk mengukur partikel kecil padat di udara seperti debu atau karbon. Satuannya adalah mikrogram atau yang disingkat dengan mg. Cara kerjanya yang pertama, menentukan konsentrasi debu yang ada di udara dengan menggunakan pipa hisap. Yang kedua, udara yang telah terhisap disaring dengan filter sehingga debu yang ada di udara akan menempel pada pipa tersebut. Yang ketiga, berdasarkan jumlah udara yang terhisap dan berat debu yang menempel pada sampler akan mengetahui konsentrasi debu-debu yang ada di udara. Cara penempatannya harus di lokasi yang sudah dianggap sesuai dari panduan WFO dan tempatnya harus memenuhi kriteria yang spesifik, yaitu tidak boleh terlalu dekat dengan objek yang lebih tinggi dari sampel yang dipasang.